Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang stochastic programming. Untuk nama-namanya kelompok di slide selanjutnya bisa dilanjut. Yang pertama ada Miftah Jus Surur Asad dengan NIM 09181034. Dan selanjutnya ada Andre Franklin Bakara dengan NIM 09191010. Selanjutnya ada Leonardo Aris dengan NIM 09191037. Dan yang terakhir ada Bimo Hari Purnomo dengan NIM 09201010. Oke, lanjut. Pendahuluan. Stokastik atau probabilistik berkaitan dengan situasi di mana beberapa atau semua parameter dari masalah optimasi dijelaskan oleh variabel stokastik atau acak atau probabilistik daripada kuantitas deterministik. Sumber variabel acak mungkin beberapa, tergantung pada sifat dan jenis masalah. Misalnya dalam desain struktur beton, kekuatan beton adalah variabel acak karena kuat tekan beton sangat bervariasi dari sampel ke sampel. Dalam desain sistem mekanis, di dimensi sebenarnya dari setiap bagian mesin adalah variabel acak karena dimensi dapat terletak di mana saja dalam batas toleransi yang ditentukan atau diizinkan. Demikian pula dalam desain pesawat dan roket, beban aktual yang bekerja pada kendaraan bergantung pada kondisi atmosfer yang berlaku pada saat penerbangan yang tidak dapat diprediksi secara tepat sebelumnya. Oleh karena itu, beban harus diperlakukan sebagai variabel acak dalam desain kendaraan terbang tersebut. Next. Konsep dasar teori probabilitas. Definisi probabilitas. Probabilitas didefinisikan dalam hal kemungkinan peristiwa tertentu. Jika E menyatakan suatu kejadian, maka peluang terjadi kejadian E biasanya dilambangkan dengan PE. Probabilitas terjadi tergantung pada jumlah pengamatan atau percobaan diberikan dengan PE sama dengan lim M per N. Nah, di mana M dalam jumlah kemunculan yang berhasil dari peristiwa E dan N adalah jumlah total percobaan. Dan persamaan berikut kita dapat melihat bahwa peluang adalah bilangan 0 negatif. 0 lebih kecil, PE lebih kecil dari 1,0, di mana PE sama dengan 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin diwujudkan, sedangkan PE sama dengan 1,0 menandakan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terwujud. Oke, next. Variabel acak dan fungsi kepadatan probabilitas. Fungsi massa probabilitas untuk variabel acak diskrit sesuai dengan setiap XI yang dapat diambil oleh variabel acak diskrit X. Kita dapat mengaitkan probabilitas kemungkinan P, XI. Kita dapat menggambarkan probabilitas yang terkait dengan variabel acak X dengan tabel nilai, tetapi akan lebih mudah untuk menulis rumus umum memungkinkan seseorang menghitung P, XI dengan mengganti nilai XI yang sesuai. Rumus seperti itu disebut fungsi massa probabilitas variabel acak X dan biasanya dilambangkan sebagai Fx XI atau hanya sebagai Fxi. Jadi fungsi yang memberikan peluang untuk mewujudkan variabel acak X sama dengan Xi disebut massa probabilitas Fx Xi. Karena itu Fx XI sama dengan Fx XI sama dengan P X sama dengan XI. Fungsi distribusi kumulatif kasus diskrit. Meskipun variabel acak X dijelaskan sepenuhnya oleh fungsi massa probabilitas, seringkali lebih mudah untuk berurusan dengan fungsi lain yang terkait yang dikenal sebagai fungsi distribusi probabilitas. Probabilitas bahwa nilai variabel acak X lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan X didefinisikan sebagai fungsi distribusi kumulatif Fx sama Fxx. Fxx sama dengan Px lebih kecil dari X sama dengan
sigma fx xi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, rata-rata dan standar deviasi. Kerapatan probabilitas atau fungsi distribusi dari variabel acak berisi semua informasi tentang variabel. Namun, dalam banyak kasus kami hanya mengeluhkan properti kotor, bukan seluruh informasi tentang variabel acak. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya menghitung rata-rata dan variasi tentang rata-rata variabel acak sebagai fitur yang menonjol dari variabel. Berarti nilai rata-rata juga disebut nilai harapan atau rata-rata. Digunakan untuk menggambarkan tendensi sentral dari suatu variabel acak. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Kurvanya itu melambai ke atas. Gambar di atas probabilitas, densitas, dan fungsi distribusi dari variabel acak kontinu X, A fungsi densitas, B fungsi distribusi. Next. Fungsi variabel acak. Jika X adalah variabel acak, variabel lainnya Y yang didefinisikan sebagai fungsi dari X juga akan menjadi variabel acak. Jika Fx, X, dan Fx, X masing-masing menyatakan densitas probabilitas dan fungsi distribusi X, masalahnya adalah menemukan fungsi densitas Fy, dan fungsi distribusi Fy dan dari variabel acak Y. Biarkan hubungan fungsionalnya itu Y sama dengan G X. Menurut definisi fungsi, distribusi dari Y adalah probabilitas untuk mewujudkan Y lebih kecil dari atau sama dengan Y. I mana integrasi harus dilakukan untuk semua nilai X yang Gx Y. Sebagai contoh, jika hubungan fungsional antara Y dan X seperti ditunjukkan pada gambar 11.3, jangkauan integrasi ditunjukkan sebagai X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik. Fungsi kepadatan probabilitas dari Y diberikan oleh Fy dalam kurung Y sama dengan P, Y Y sama dengan PG kecil Y sama dengan sigma G X kecil Y. Fx X dx Fy dalam kurung Y sama dengan A per AY Fy Y. Next. Probabilitas distribusi. Ada beberapa jenis distribusi probabilitas model analitik untuk menggambarkan beberapa jenis variabel acak, diskrit, dan kontinu. Beberapa distribusi umum diberikan di bawah ini. Dalam setiap masalah fisik, seseorang memiliki jenis tertentu dari distribusi probabilitas tergantung pada satu, sifat masalahnya, dua, asumsi yang mendasari terkait dengan distribusi, tiga, bentuk grafik antara fx atau fx dan x yang diperoleh saat memplot data yang tersedia. Dan empat, kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan oleh distribusi. Distribusi normal, yaitu distribusi probabilitas yang paling terkenal dan paling banyak digunakan adalah distribusi Gaussian atau normal. Distribusi normal memiliki fungsi kepadatan probabilitas yang diberikan oleh fxx sama dengan 1 per akar 2 pi S min 1 per 2 dalam kurung X min 1 X tutup kurung X tutup kurung kuadrat. Nah, di mana X dan X adalah parameter distribusi yang juga merupakan mean dan standar deviasi dari X masing-masing. Next. Teorema batas pusat. Jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah N variabel acak yang saling bebas dengan mean dan varians yang terbatas, mereka mungkin mengikuti distribusi yang berbeda. Jumlah Sn sama dengan N, I sama dengan 1, X, I cenderung ke variabel normal jika tidak ada variabel tunggal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah karena N cenderung tak terhingga. Karena teorema ini kita dapat memperkirakan sebagian besar fenomena fisik sebagai variabel acak normal. Secara fisik, Sn
dapat mewakili misalnya kekuatan tarik dari bahan yang diperkuat serat. Dalam hal ini, kekuatan tarik total diberikan oleh jumlah kekuatan tarik masing-masing serat. Dalam hal ini, kekuatan tarik material dapat dipresentasikan sebagai variabel acak terdistribusi normal. Oke, next. Pemrograman linear stokastik. Sebuah masalah program linear stokastik dapat dinyatakan sebagai berikut. Minimize fx sama dengan c pangkat t kali x sama dengan sigma c sama dengan i cj xj. Tunduk pada rumus berikut, di mana cj, aij, dan bi adalah variabel acak. Variabel keputusan xj diasumsikan deterministik untuk kesederhanaan dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Beberapa metode yang tersedia untuk memecahkan masalah yang dinyatakan dalam persamaan. Karena CJ adalah variabel acak terdistribusi normal, fungsi tujuan fx juga akan menjadi variabel acak terdistribusi normal. Mean dan varians dari f diberikan oleh rumus berikut ini. Pemrograman non-linear stokastik. Ketika beberapa parameter yang terlibat dalam fungsi tujuan dan kendala bervariasi tentang nilai rata-ratanya, masalah optimasi umum harus dirumuskan sebagai masalah pemrograman non-linear stokastik. Untuk tujuan ini, kita asumsikan bahwa semua variabel acak adalah independen dan mengikuti distribusi normal. Masalah pemrograman non-linear stokastik dapat dinyatakan dalam bentuk standar sebagai berikut ini, di mana Y adalah vektor dari n variabel acak, Y1, Y2, titik-titik hingga Yn, dan itu termasuk variabel keputusan x1, x2, titik-titik hingga xn. Pemrograman geometri stokastik. Masalah pemrograman geometri deterministik telah dibahas dalam bab sebelumnya. Jika konstanta yang terlibat dalam posinomial adalah variabel acak, metode pemrograman peluang terkendala yang dibahas dalam bagian sebelumnya dapat diterapkan dalam masalah ini. Masalah pemrograman geometrik probabilistik dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana Y sama dengan dalam kurung Y1, Y2, titik hingga Yn, T adalah vektor dari n variabel acak, dapat mencakup variabel x1, x2, titik hingga xn, dan Fy dan Gjy dan J sama dengan 1, 2, titik hingga M adalah posinomial. Dengan memperluas fungsi tujuan tentang nilai rata-rata dari variabel acak yi, dan hanya mempertahankan dua suku pertama, kita dapat menyatakan mean dan varians dari Fy seperti dalam persamaan sebelumnya. Pada slide ini ada contoh soal. Yang pertama, jumlah kendaraan pesawat yang mendarat dalam 1 menit X dan probabilitas mereka diberikan oleh data berikut. Untuk menemukan rata-rata dan standar deviasi X, berikut adalah rumus dan grafiknya. Setelah mencari dengan rumus rata-rata X kuadrat, dengan rumus tersebut dapat dihasilkan 11,03. Lalu sigma kuadrat X sama dengan rata-rata X kuadrat dikurang rata-rata X dikuadratkan sama dengan 11,03 dikurang 2,99 kuadrat sama dengan 2,0899 atau sigma X sama dengan 1,4456. Untuk contoh soal yang kedua, gaya yang diterapkan pada engine brake X diberikan oleh fungsi berikut ini. Untuk menemukan rata-rata dan standar deviasi gaya yang diterapkan pada rem menggunakan rumus berikut ini. Mu X sama dengan EX sama dengan integral min tak hingga menuju hingga tak hingga X Fx X dx sama dengan 6,6667 menghasilkan 21,333 tambah 29,3333 sama dengan 50,6666, sehingga sigma kuadrat X adalah X kuadrat dikurang EX dikuadratkan sama dengan 50,6666 dikurang 6,6667 kuadrat sama dengan 6,2222 atau sigma X sama dengan 2,4944. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.